Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prinsip dasar dari sasis. Komponen yang akan kita pelajari yaitu transmisi, dimana sebelumnya kita sudah berbicara mengenai kopling. Fungsi dasar dari transmisi adalah untuk mengatur kecepatan dan torsi yang cocok atau yang sesuai untuk roda penggerak pada beberapa kondisi berkendara. Jadi kendaraan kita tidak hanya selalu datar, tidak selalu menanjak terus menerus, tidak selalu turun menurun. Nah, artinya karena ada kondisi yang berbeda-beda, itulah digunakan namanya transmisi. Sebagai contoh, jika kendaraan berada posisi dalam jalan menanjak, maka yang diperlukan adalah torsi atau momen, bukan kecepatan. Sehingga kita biasa memilih gigi 1 misalnya, atau gigi 2. Karena apa? Momen atau torsinya lebih besar. Kita tidak menggunakan gigi yang lebih tinggi dari itu. Atau misalnya di sebaliknya, kita berjalan pada kondisi jalan datar. Karena posisi jalan datar, yang dibutuhkan kendaraan itu adalah kecepatan, bukan torsinya. Sehingga mungkin kita bisa menggunakan gigi 5, gigi 6 atau top speednya misalnya. Jadi untuk memperoleh kecepatan, memperoleh torsi atau momen, caranya di transmisi adalah dengan mereduksi kecepatan putar melalui pertautan roda gigi. Walaupun daya yang dihasilkan oleh mesin itu sama, tapi kecepatan dan torsinya dapat berbeda-beda. Jadi dengan pertautan roda gigi seperti ini, torsi atau kecepatan dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan berbicara ada namanya drive gear, gigi pemutar, ada namanya driven gear, gigi yang diputar. Pada transmisi nanti kita berbicara ada input, ada counter, ada output. Prinsip kerja transmisi. Misalnya di sini ada poros A dengan gigi A, kemudian poros B dengan gigi B. Jadi putaran dari gigi A ke gigi B, kalau kita lihat jumlah dari gigi A pastinya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah gigi B. Kalau ini yang terjadi, berarti putarannya akan kecil, tapi momennya akan besar. Jadi prinsip itu yang digunakan. Kalau dalam rumus mungkin gigi yang diputar dibagi gigi yang memutar, berarti rasionya adalah jumlah gigi B dibagi jumlah gigi A. Itu nanti akan ketemu rasio. Semakin besar rasionya berarti torsinya itu akan semakin besar, tapi kecepatannya akan semakin kecil. Jadi kombinasinya bisa kita lihat di sini ada 4 kombinasi dari roda gigi. Yang pertama, perhatikan gigi A dan gigi B. Jumlah gigi A atau gigi yang memutar itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan gigi B atau gigi yang diputar. Kita lihat kombinasinya seperti ini, perhatikan gambarnya, putarannya. Kecepatan gigi B, gigi yang diputar tadi, terhadap gigi A menjadi lebih lambat karena proses pemutarannya akan semakin, ini gigi A harus lebih cepat, gigi B semakin lambat. Artinya kalau di kendaraan kecepatannya akan kecil, tapi momennya, momen di gigi B terhadap gigi A itu bertambah, jadi tenaganya akan semakin besar.
arah putarannya pastinya berlawanan ya. Kalau gigi A searah jarum jam, gigi B nanti akan berlawanan arah jarum jam. Nama kombinasi roda gigi seperti itu disebut gigi reduksi. Reduksi itu berarti mengurangi. Apa yang dikurangi? Oh, yang dikurangi adalah kecepatannya. Tapi reduksi ini akan menambah momen. Oke, gigi yang kedua, kondisinya jumlah gigi A, gigi yang memutar, sama dengan jumlah gigi B atau gigi yang diputar. Berarti karena jumlahnya sama, berarti kecepatannya akan sebanding. Momennya juga akan sama. Kalau arahnya masih berlawanan, satu searah jarum jam, gigi A, gigi B pasti akan berlawanan jarum jam. Jenis giginya namanya adalah direct atau langsung. Kalau kita berbicara transmisi manual, misalnya saya menganalogikan transmisi MX06 yang digunakan untuk Hino seri 500, dimana nanti ada gigi ke 5. Ketika di situ perbandingan atau rasionya 1:1, berarti tipenya nanti adalah gigi yang tertinggi. Kok 1:1? Saya revisi, gigi yang tertinggi atau top speednya kok rasionya 1:1. Oh, berarti menggunakan tipe direct drive. Artinya apa? Ketika input berputar sekali, outputnya juga berputar sekali. Baik, kita masuk ke tipe yang ketiga, dimana jumlah gigi A, gigi yang memutar itu jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah gigi B, gigi yang diputar. Karena jumlah yang memutar itu lebih besar, kecepatannya nanti akan bertambah, sementara momennya akan berkurang. Saling berkebalikan ya antara kecepatan dan momen. Kalau kecepatannya bertambah, momennya akan berkurang. Kalau arahnya masih berlawanan, nah namanya adalah overdrive. Gigi ini namanya overdrive, dimana gigi yang memutar jumlahnya lebih besar daripada gigi yang diputar. Kalau tadi saya menyontohkan MX06 dimana top speednya rasionya 1:1 itu disebut direct. Tapi kalau yang di MX06 dimana top speednya, misalnya top speed berarti gigi 6 ya, top speed rasionya kurang dari 1, oh misalnya 0,7, 0,8. Artinya apa? Ketika input berputar 1 kali, outputnya sudah berputar 1 kali lebih. Itu namanya overdrive. Kecepatannya akan lebih tinggi lagi. Kemudian gigi yang terakhir yaitu namanya gigi reverse atau gigi mundur. Perbedaan utama, gigi reverse itu pasti menggunakan gigi idle gear. Idle gear ini digunakan untuk agar arah putarannya yaitu searah. Kalau di sini searah putaran jarum jam, gigi A, gigi B yang diputar itu juga searah jarum jam. Gigi reverse kecepatannya, gigi yang diputar pasti berkurang, tapi momennya bertambah. Ini sejalan ya. Misalnya gigi 1 itu kan kecepatannya berkurang, tapi momennya bertambah. Gigi mundur dibikin seperti itu karena apa? Mundur pasti posisi dalam kondisi kendaraan dari posisi
henti, sehingga yang dibutuhkan adalah momen, sehingga dibikin kecepatannya berkurang, momennya bertambah. Baik, kita lihat di sini ada data spesifikasi transmisi yaitu MX-06S dengan tipe 6 kecepatan maju, 1 kecepatan mundur. Gear rasionya bisa dilihat di sini. Gear dan rasionya, gear ini berarti kecepatan ya, atau gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5, 6 dan mundur. Di sini ada tanda tanya nih. Berarti rekan-rekan diminta untuk menjawab jenis gigi apakah di sini dari keempat gigi ini: reduksi, direct drive, overdrive, atau reverse. Oke, siap. Yang pertama, ini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4, dimana rasionya untuk gigi 1 itu adalah 7,3. Yang dimaksud rasio di sini, misalnya gigi 1 itu adalah 7,3, artinya input berputar 7 putaran, kita sederhanakan 7 putaran gitu ya. Input berputar 7 putaran, di output nanti akan keluar 1 putaran. Artinya untuk memperoleh 1 putaran di output dibutuhkan 7 putaran di input, sehingga putarannya akan lambat, tapi momennya besar 7 ini. 2, gear rasionya 4,7:1. Kalau kita sederhanakan 4 gitu ya, berarti untuk memperoleh 1 putaran di output dibutuhkan 4 putaran input. Kalau gigi 3 misalnya 2,7:1, kalau kita sederhanakan 2 gitu ya, berarti untuk memperoleh 1 putaran di output dibutuhkan 2 putaran input. Gigi 4 1,6:1. Untuk memperoleh 1 putaran di output dibutuhkan 1,6 putaran. Seperti itu penjelasan mengenai gear ratio. Tadi dikatakan semakin besar gear ratio, kecepatannya akan semakin kecil, tapi momennya akan semakin besar. Jenis gigi ini antara gigi 1 dan gigi 4 adalah gigi ya, namanya adalah gigi reduksi. Kita bisa dilihat di sini. Kecepatannya berkurang tapi momennya bertambah. Gigi reduksi. Oke, lanjut untuk gigi ke-5. Ternyata rasionya 1,0:1. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan nih, 1:1. Artinya apa? Untuk memperoleh 1 putaran output hanya dibutuhkan 1 putaran input. Berarti jenis giginya adalah gigi direct drive, langsung. Nih sebanding ya, 1:1. Kecepatannya sama, momennya akan sama untuk gigi 5. Terakhir ada gigi ke-6, gigi majunya. Ternyata di sini perbandingan rasionya adalah 0,7:1. Artinya apa? Untuk memperoleh 1 putaran di output itu hanya diperlukan 0,7 putaran. Berarti belum ada 1 putaran di input, sudah keluar 1 putaran di output. Jenis gigi apakah tersebut? Jadi jenis giginya adalah overdrive. Over itu apa sih? Lebih gitu ya. Berarti kecepatannya nanti akan semakin
tambah, sementara momennya berkurang. Makanya di sini digunakan untuk gigi 6. Berarti gigi 6 itu kan berarti gigi tertinggi, top speed. Berarti kendaraan sudah tidak butuh momen lagi, kendaraan sudah berjalan nih, sudah melewati gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi 6. Yang dibutuhkan kendaraan hanya kecepatan saja. Makanya di sini dikatakan overdrive. Gigi yang terakhir di sini ada reverse. Kita berarti udah tahu ya, gigi reverse ini adalah gigi untuk mundur, karena putarannya harus berkebalikan dari outputnya. Rasionya kalau kita lihat di sini 7,8. Artinya apa? Untuk memperoleh satu putaran di output dibutuhkan 7,8 putaran. Ternyata rasionya paling tinggi nih daripada gigi-gigi yang lain. Makanya ada, mungkin kita pernah menjumpai driver ketika dalam posisi menanjak dan kendaraan tidak mampu menanjak dengan gigi 1, dia pilih menggunakan gigi mundur. Logika yang dipakai adalah karena momen yang paling tinggi itu terjadi pada gigi mundur, seperti itu. Jadi kok kenapa ada posisi dia butuh menanjak malah posisi mundur yang digunakan? Mungkin rekan-rekan pernah menjumpai seperti itu. Oke, saya bahas di sini ada oil capacity untuk MX-06 itu 8,6 liter. Ketika menggunakan PTO ditambah 0,4 menjadi 9 liter. Jenisnya menggunakan oli transmisi APGL 4 dengan SAE nya 90 atau 80 W90 bisa digunakan. Gambarannya seperti ini nih untuk transmisi MX-06. Tadi dikatakan ada 6 kecepatan maju, 1 kecepatan mundur. Jadi transmisi itu pasti ada input shaft, kemudian ada counter shaft, dan ada output shaft. Nah, di output shaft inilah terpasang gigi-gigi sesuai dengan kebutuhannya, dari gigi 1 sampai gigi 6 plus gigi mundur. Sini kita lihat gigi 5 untuk MX-06 itu ada di paling depan, sehingga nanti digunakan untuk 1:1 atau direct drive-nya. Kemudian ada gigi 4 di belakangnya, gigi 3 di belakang gigi 4, gigi 2 di belakang gigi 3, kemudian ada gigi mundur dan gigi 1. Berarti mundur 1, dan yang terakhir itu adalah gigi 6, karena gigi 6 di sini tipenya adalah overdrive. Jadi top speednya ada di gigi 6 nih, overdrive. Sementara counternya nanti akan menyesuaikan. Kalau untuk gigi 5 counternya ini juga ada counter gigi 5. Gigi 4 juga sama, di sini ada counter gigi 4. Jumlahnya sama persis dengan jumlah gigi yang ada. Kemudian di sini untuk gigi mundur pasti ada tambahan idle gear. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis gigi transmisi. Di kita yang sering kita jumpai ada namanya constant mesh dan synchro mesh. Constant mesh kita bisa menjumpai pada untuk misalnya di MX-06 ini pada gigi 1 dan mundur. Jadi constant mesh ini berarti tidak menggunakan synchro.
jadi langsung ketemu gigi prosesnya itu tanpa ada proses reduksi menggunakan synchromess. Makanya tipe constant mesh ini syarat untuk bisa bekerja harus dalam kondisi diam. Contoh, saya mau masukkan gigi satu, berarti kan kondisi kendaraan pasti dalam kondisi diam, atau mau mundur pasti dalam kondisi diam baru bekerja. Kenapa? Karena tidak ada proses penyamaan putaran. Ketika dalam putaran tinggi dia tidak akan mau masuk, namanya aja konstan, posisinya tetap. Ini bisa diperhatikan di perubahannya di sini nih, konstan. Kemudian tipe gigi yang paling banyak digunakan yaitu tipe gigi synchromess. Namanya sinkro, mensinkronisasikan, menyamakan. Apa yang disamakan yaitu putaran antara gigi yang berputar dengan gigi yang mau diputar, jadi biar sinkron, makanya digunakan synchromess. Jadi sebelum perpindahan input shaftnya itu berputar, sementara output shaftnya diam. Adanya sinkro ini untuk membantu proses ketika perpindahan gigi itu agar semakin smooth atau lembut, bisa digunakan pada saat unit berjalan nih. Ada berarti sudah ada putaran. Kalau yang tadi konstan kan harus posisi dari diam baru bekerja. Kalau ini dalam kondisi berputar masih bisa digunakan. Karena apa? Ada fungsi dari sinkro ini nih yang membantu mensinkronkan. Jadi yang ini akan membantu, yang tadinya satu berputar satunya diam nanti akan digandeng, bergandengan untuk berputar bersama-sama secara lembut. Mekanismenya kalau kita lihat di sini ada synchro ring yang biasa ada dua tipe ya, satu menggunakan kuningan, satu menggunakan karbon atau brass, ada yang karbon. Kemudian ada clutch hub. Nah, clutch hub inilah yang selalu berhubungan dengan output sebenarnya kan kayak gitu ya. Kemudian ada hub sleeve. Hub sleeve ini yang akan nanti menyambungkan antara clutch hub dan gigi transmisi yang dipilih. Kemudian ada shifting key, yaitu berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke posisi semula atau kembali netral atau loncat sendiri. Nah, itu fungsi dari shifting key. Synchronizer di sini, synchronizer ring atau synchromess biasa kita menyebutnya seperti itu. Fungsinya untuk memperlambat gigi, percepatan pada saat perpindahan gigi. Jadi dia mengerem putaran. Karena kalau nanti lihat detailnya, clutch hub itu juga ada gigi-giginya yang ketika berputar itu kalau tanpa synchronizer ring ya itu akan berbenturan. Bisa diperhatikan di sini nih bagian-bagian utamanya. Ini tadi hub sleeve, kemudian ini yang hijau besar ini clutch hub, kemudian ini gigi transmisinya, misalnya saya anggap ini gigi keempat misalnya. Kemudian yang kuning ini adalah synchronizer ring. Nah, di gigi transmisi itu biasa ada namanya synchronizer teeth atau konsinkronya itu ya. Jadi nanti fungsi dari hub sleeve ini akan menyambungkan antara clutch hub dan synchronizer teeth yang ada di gigi transmisi. Makanya dibutuhkan pengereman. Karena apa?
kedua-duanya ini berputar nih, clutch hub berputar, gigi transmisi juga berputar, sehingga hub slip ini ketika mau masuk, kalau tanpa ada pengeremnya itu nanti akan selalu berbenturan. Agar putarannya lembut, clutch hub synchronizer ring ini digunakan untuk ngerem. Caranya bagaimana kita bisa pahami di sini. Sebelum menggerakkan sleeve, clutch pedal ditekan, fungsinya untuk membebaskan tenaga ya, sehingga transmisi terbebas dari putaran mesin. Jadi putarannya nanti akan idle di transmisi itu, langsam. Ketika menggerakkan sleeve, ini hub slipnya ya, slip akan menekan synchronizer ring melawan kon. Jadi ketika kita nanti memindahkan hub slip ini, hub slip berpindah, jadi nanti hub slip akan menekan synchronizer ring ke dalam kon. Ini konnya ya, dimasuk kon ini dia akan tertekan nih, karena synchronizer ring ini posisinya berputar bebas. Nah, fungsi inilah yang akan bekerja. Synchronizer ring atau synchromesh membantu untuk menyesuaikan kecepatan gear yang terhubung dengan poros. Synchronizer ring mampu berputar sepanjang hub, namun kondisinya bebas untuk bergerak secara aksial. Jadi ini posisinya bebas nih, berputarnya bebas nih di konnya, sehingga apa, ketika hub slipnya mau bergerak dan berhubungan dengan synchronizer tip yang ada di kon gigi, ini akan menyesuaikan nih gigi-gigi yang ada di synchromesh-nya. Karena apa? Kecepatan gear akan menjadi sama, sehingga porosnya itu karena disebabkan oleh gesekan. Tadi dikatakan ya, synchronizer ring atau synchromesh itu fungsinya untuk ngerem putaran. Jadi disamakan dulu putarannya, baru bisa masuk antara hub slip dan gigi transmisi. Pada saat ini slip akan bergeser lebih jauh dan akan terkuncir dengan gear. Jadi gear terkunci dengan poros dengan cara yang lebih efisien. Jadi kayak gini ini. Nanti akan masuk ke gigi yang merah ini. Jadi antara yang clutch hub dan gigi transmisi itu akan menyatu, dibantu oleh synchronizer ring atau synchromesh, dan proses perpindahannya itu bisa lebih halus karena kecepatan dari gigi transmisi yang merah ini bisa direm, dikurangin putarannya. Itu kerja dari synchromesh. Secara keseluruhan, transmisi paling banyak menggunakan mekanisme synchromesh, kecuali dalam kondisi diam, berarti gigi satu dan gigi mundur. Demikian pembahasan mengenai kerja dari transmisi.